Langsung saja ini dengan sebentar. Dengan Mbak siapa ini? Aduh, terima kasih Mbak. Dengan Mbak siapa ini? Selamat sore. Selamat saya sore. Echa. Siapa? Echa. Eka. Echa. Oh, Echa. Aduh. Ini telinganya tergantung tanggal. Kalau tanggal tua dia agak agak sombong. Gitu ya. Kayak sedikit sombong sedikit gitu. Ya. Sedikit. Kalau tanggal 1 sampai 10 telinganya udah kenceng. Kelamaan pandemiknya kali ya. Oke, Mbak Echa, ini tadi ketika ke Studio Station Surabaya dalam rangka apa ini tadi? Dari mana dulu sih Mbak Echa ini? Ya, dari media atau dari Oh iya, saya dari media, dari Raja Wali Medianet, mungkin bisa lihat di situ. Di sana saya sebagai sekretaris juga staf redaksi. Oh. Nah, kebetulan ini tadi iya. saya bergabung dengan komunitas GMDM, yaitu relawan narkotika Ini ya, NBNNK. Garda ini ya, Iya. Garda mencegah dan mengobati ya. Betul. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama Bu Yayu. Iya, terus itu pembina Bunda kita, itu, ketua iya. ketua GMDM Jatim. Iya. Nah, kalau Mbak siapa Ica ya? Iya. Echa. Mbak Echa, ini tadi kan kita bahas soal ya, hari nggak bisa sedunia. tidur ya. Hari Iya. tidur sedunia. Hari tidur sedunia. tidur Hari ini sedunia. hari tidur sedunia. Hari loh, ini Mbak. ya, hari tidur ya. sedunia. Jadi kita Oh. tidur, tapi Tidur aku nggak ya? berani tidur bareng. Mbak Echa, kalau berbicara masalah media kan, dari jurnalis ya, itu kan seringkali dikejar jam tayang ya, Ya, sehingga mengganggu pola tidur. betul. Nah, kalau Mbak Echa sendiri apakah juga merasakan itu dan apa dampaknya bagi kesehatan ataupun stamina ya terutama ya? Oke. Kalau saya kan cenderung untuk nulis berita atau apapun tuh saya lebih cenderung ke malam hari. Dan memang mungkin karena juga terbiasaan untuk tidurnya larut malam gitu ya. Jadi justru kalau tidurnya kita sore itu nggak bisa, walaupun udah ngantuk kayak gitu ya, udah ngantuk temen nggak bisa. Karena Nah, sudah settingannya seperti itu. iya. Iya. Nah, cuman karena pandemik ini kan anak-anak biasanya kalau pagi itu rutinitas tuh selalu ada, walaupun tidurnya udah tengah malam, tetap pagi itu bangun ngurusin anak-anak, kita juga ibu rumah tangga ya. Jadi ngurusin anak-anak sekolah antar-antar seperti itu. Nah, baru paling tidur lagi sebentar, baru kita mobile gitu ya, jalan tuh siang. Nah, seperti itu. Nah, karena berhubung pandemik ini anak sekolahnya di rumah gitu ya, jadi nggak terlalu Crowded, repot. ya, Jadi mungkin kebangun ya jam 8 kalau nggak ke pasar gitu ya. Nah, tapi kalau harus ke pasar biasanya jam 6 jam 7 udah bangun sih. Tapi ketika Mbak Echa menulis itu jam berapa baru bisa benar-benar tidur? Biasa jam 1 ke atas ya kalau saya. Jam 1 ke atas? Iya. Bisa sampai subuh? Nggak mesti. Kalau kebetulan saya ini juga IO gitu kan, kami punya usaha ini ya, production, jadi sound system gitu, sound lighting. Biasanya itu kita kerjain sampai tengah malam, memang hampir pagi bahkan kita menungguin Itu kalau ada pekerja. event ya? Iya. Kalau secara reguler begitu jam tidurnya semalam apa sampai jam berapa? Iya, jam 1 jam 2-an itu. Jam 1 jam 2 udah Iya. maksimal ya? Iya. Kalau nggak ada event, kalau pas Iya. eventnya lagi rame begitu bisa. Ya tidurnya pagi doang, itu pagi, terus dari jam 9 jam 10 itu udah kerja lagi. Apa yang dirasakan Mbak Echa? Iya. Mungkin ini sekarang usia ya, jadi mungkin kalau dulu tuh nggak ada kerasa ya, jadi fine-fine aja biasa. Mungkin ya tidurnya dibalik aja. Iya. Waktu orang udah Kalau bekerja. Rizky Ah, Kalau Rizky enggak. gimana? Rizky kalau udah nggak bisa tidur gitu harus ada temannya gitu. Aslinya dia Mbak Echa, cuman dia korbannya ke saya. Tapi benar Cu. Kenapa? Karena Kalau kita berbicara masalah usia ya, kita kan mungkin apa yang disampaikan Mbak Echa benar. Saya di usia 25 sampai 35, pokoknya sebelum 40 lah. Sekarang 40, berapa? Sekarang 17 masih. Dia nggak berani ngomong. Itu boleh dibilang saya dulu juga pernah ke event organizer juga Mbak. Ya, Jadi ketika ada event kita setting panggung, kemudian setting dekor, Ya. sampai dengan apa itu sampai nggak tidur 3 hari berturut-turut, benar. baterai masih tetap penuh, Betul, ya kan? betul. Tenaga full, Iya. ya kan? Tapi sekarang udah kepala 4 ke atas begitu udah. Ngaku. Gitu ya. Udah aku bayar deh gitu kan sekarang ya.
anu mau bikin panggung ini jam berapa jamnya? Udah aku bayar orang deh. Kalau sekarang gitu karena gini, kalau usia sudah 40 ke atas yang dirasakan itu kalau misalkan kita begadang sampai pagi itu recovery-nya lebih lama Mbak Eca. Betul. Benar nggak? Benar, Ya kan? benar. Recovery, perasaan capeknya lebih gitu loh. Betul. Dibanding kita umur 30-an gitu kan. Betul. Ya itu Mbak Eca juga merasakan. Ya juga. sama sih. Jadi justru kadang-kadang pingin bangkong ya, pingin Ya. tidurnya agak lama gitu ya. Bangun-bangun jam 10, jam 11 gitu ya maunya. Tapi badannya tambah sakit semua. Ya benar. Jadi lebih Jadi baik nggak enak gitu ya rasanya. Ya. jadi kayak apa ya, punggung nih rasanya Benar, sakit iya. semua kayak Terus, gitu. di leher gitu Iya. kan, terasa apa kaku gitu Iya kan. betul cakram betul gitu kan. betul ya Ya. seperti itu. Dan ujung-ujungnya nanti sakit kepala. Ya bener gak sih? Ya kan? Kalau Salah tidur ya, jadinya. Karena kurang tidur akhirnya kan kayak apa ya? Migrain ya biasanya ya. Kalau saya sih, saya tidur memang bantal saya khusus gitu loh. Saya nggak pakai yang bantal yang biasa gitu karena nggak tahu. Pernah ya, saya sering sakit kepala, terutama di Tengkuk. ini ya, di tengkuk itu. Jadi saya coba ganti untuk bantal yang untuk kesehatan itu, Iya. yang memang agak tepes, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Itu setiap bangun enak mas. Gitu loh. Beda lagi saya pernah pakai bantal yang udah biasa kan nyampur gitu ya. Akhirnya saya pakai itu. Bangun tuh selalu sakit. Ya, Gitu loh. tengkuk ini pegel-pegel. Betul gitu. Jadi makanya mungkin ya, usia badannya agak manja gitu ya, nggak bisa. Padahal biasanya. Tapi justru kalau gini ya, Mbak Eca pernah ngerasain nggak ketika kita bekerja begitu ya bawaannya kantuk terus kan? Tapi begitu di rumah kantuk ini hilang, Iya. dibuat tidur malah susah. Pernah nggak sih ngalami kayak gitu? Karena- Iya pernah. Iya kan? Kalau di kantor aja udah bawaannya ngantruk aja kan, pengen Pedih gitu. Gila Ada sampai komentar. rumah Jo, nggak bisa tidur. Kan repot akhirnya kita kan? Iya karena kadang kita sampai rumah kan mandi ya, Iya. kembali segar gitu Iya. loh. Jadinya nggak ngantuk. Jadi susah sebenarnya waktu udah di planning pulang kantor nih mau istirahat tidur gitu ya. Nah ternyata sampai rumah beres-beres badan, bersih-bersih badan, nggak bisa tidur sampai nonton TV. Itulah yang tadi yang kita bicarakan tadi ya, Rizky ya, bahwa bisa saja kurang tidur itu juga mengakibatkan badan kita juga nggak enak gitu kan ya. Betul. Kan juga disampaikan kalau yang mengalami susah tidur ada tips-tipsnya kan, termasuk untuk menjauhkan alat elektronik tadi, handphone dijauhkan, TV dijauhkan, radio dijauhkan supaya bawaannya bisa langsung tidur. Kalau tadi kan Mbak Eca menyampaikan kalau sudah sampai rumah mandi nggak bisa nonton TV malah ya. Iya. Tambah nggak tidur, Kalau bro. Rizky enggak, Rizky itu selalu menjawab fans-fansnya gitu loh. Oh gitu ya. Iya, karena kalau Rizky itu kalau nggak bisa tidur itu ya dia pegang ponselnya. Padahal dia tadi ngomongnya pengennya Video call ya dia. Iya. Kalau Aduh. saya sih tips-tips kalau udah parah gitu ya, memang mau istirahat banget gitu, masuk kamar memang HP taruh gitu ya, setel musik-musik klasik-klasik gitu, Oh, matikan lampu, Cocok, iya. kayak ke bawah ini deh, kayak ke bawah alam gitu ya, kayak Betul kita di sekali. mana Dulu itu pernah- cepat itu. Pernah saya lakukan Mbak Eca. Saya lakukan seperti waktu itu. SMA sampai kuliah itu saya sering seperti itu ketika saya sulit tidur. Jadi radio transistor kecil itu Ya. nyalain lagu yang ngeslu-ngeslu itu, saya aja dengerinnya. Iya. Udah langsung terbawa langsung tidur. Bener, Ya kalau kan? nggak suara-suara alam, kicau-kicau Ya. burung, udah matikan betul. aja lampunya. Ya benar. Udah kayaknya ke bawah tidur deh rasanya. Apalagi kalau udah penat gitu ya kepala nih Yang stres. parah sekali itu Mbak Eca ya. Iya. Aku pernah pengalaman sih gini, waktu siaran, kemudian aku dikasih di jam malam, kemudian lagunya itu oldies yang slow gitu ya. Iya. Ya udah, enak-enak 1 2 3 4 5 6 itu ada yang request masuk, kan 2 jam aku Iya. siaran gitu ya. Kemudian di jam 2 jamnya itu ya, ternyata udah nggak ada yang request yang masuk gitu. Akhirnya besoknya dia datang ke studio gitu ya. Mas maaf mas, sorry aku tadi malam kau tiduran dan sebagainya. Ya elah, ternyata radionya nyala dengan lagu-lagu yang Rizky tadi juga dengerin, Mbak Eca juga dengerin. Itu ternyata membawa pikiran kita, otak kita, hati kita Tenang. menjadi tenang, terlelaplah kita. Betul. Gitu, bener. Aku sepakat itu. Iya. Kalau teman tidur itu urusan belakang, yang penting kita bisa Masih nyaman. butuh tuh teman tidur. Kenapa? Masih butuh teman tidur. Harus dong, gitu ya. Aku gak berani jawab. Harus karena dong ini gitu ya. siaran. Aku gak berani jawab, kalau udah gak siaran aku berani jawab. Oh gitu ya.
Konsultasinya sama Mbak Eca nanti. Kalau saya harus dong gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ini parah sekali ini, kalau kita terusin itu parah sekali. Ini rutinan bahaya. enggak, kalau pas ngomongin hari tidur sedunia kan banyak sekali relevansinya kan. Kalau kita mau angle-nya mau kemana dulu gitu kan. Mau yang susah tidur, terus kalau tidur itu berkaitan dengan apa sih? Bantal, guling, spray, dan kasur. Nah, kalau dari kasur apa aja komponennya kan juga harus dijelasin juga. Ada siapa, ada istri atau pacar atau TTM kan harus ada gitu kan. Nah, kita mau angle yang mana dulu yang mau dibahas? Cuaca juga mendukung gitu ya. Cuaca yang paling sangat mendukung itu, yang paling sangat. Benar. Aduh. Ya, tapi gini, kalau berbicara masalah tidur dan sebagainya, itu ada juga anggapan nih Mbak Eca. Segala permasalahan itu bisa clear, bisa selesai asal bicaranya di atas kasur. Oh gitu, ada juga sih pepatah kayak gitu ya. Suami istri meskipun berdebat apapun, ketika ada di atas kasur menjelang tidur, itu ketika membahas masalah katanya pasti clear. Iya, enaknya memang berbicara masalah penting itu di atas kasur gitu ya. Nah, jadi pernah nggak dipraktekin itu? Iya, pernah banget. Memang benar ya. Jadi Kalau ketika kita berantem seru di kamar makan, di mana, tapi ketika malam menjelang tidur, anak-anak udah tidur, terus ngobrol sama suami. Itu sering ketemu. Kenapa ya? Apa karena mungkin ambience-nya yang di kamar tidur ini yang mempengaruhi? tapi harus ada permulaan deh. Jadi kalau nggak ada, udah pertengahan itu terjadi di ruang meja makan gitu ya. Harus ada triggernya kan? Jadi ada di ruang makan, kemudian kita maunya ngomong tapi tempat tidur pasti nggak di ini deh, pasti nggak mungkin bersama, pasti masuknya berbedaan. Sorry, aku diem aja. Gitu ya. Ini para senior ini udah membahas kayak gitu, udah angkat tangan. Aku justru nggak pernah praktekin juga. Oh gitu ya, kenapa? Aku pernah nggak praktekin. Bagiku kalau misalkan gini Mbak. Aku ngomong kalau kita lagi masalah membicarakan masalah, kalau misalkan lagi ada semacam beda pendapat gitu, kalau itu memang sudah pernah dibicarakan, aku anggap itu aku skip. Oh, udah nggak mau mengulang lagi ya? Ya, aku skip. Jadi aku nggak perlu membahas lagi. Meskipun mau tidur pun aku juga nggak usah bahas karena itu sudah dibahas sebelumnya. Bagiku itu wasting time ya kalau aku ngomongnya. Tapi kalau memang itu masalah baru, sementara di kamar tamu nggak bisa, kamar makan ternyata nggak ketemu, ya otomatis aku harus memulai karena kan jujur aja ini kayaknya atau pengalamanku sendiri, ini ego wanita lebih tinggi ketika ada masalah dengan suami, jadi harus ada yang mengalah kan. Benar nggak? Ada yang memulai. Kalau yang istrinya diam aja tidak di-trigger sama yang laki, nggak ada conversation dong. Betul. Benar nggak? Ya. Kan? Kayak gitu. Jadi permasalahan itu kalau aku lihatnya dari segi kualitasnya, kalau sudah sering kuantitas sih, kalau sering dibahas ngapain dibahas lagi. Betul. Gitu loh. Cuman kadang kan perempuan kan ini ya, kadang laki-laki merasa seperti itu ya. Lu udah bahas itu, padahal kemarin tuh belum tutup gitu ya. Belum selesai. Jadi belum keluar seempok-empoknya kalau orang Jawa bilang ya. Jadi maksudnya ini lu stop gitu kan. Ya udah, akhirnya tertumpuk-tumpuk tuh berbahaya juga sih. Kalau perempuan kan memang kecenderungan main hati gitu loh. Jadi kalau belum terpuaskan semua hatinya apa yang masih belum keluar, terus kita stop. Nah, itu hati-hati, warning loh. Itu warning ya. Main hati-hati sama Rizky. Cerita hati wanita. Enggak, kita berbagi kan supaya ini ya. Wanita tadi kan dari hati ya. Iya. Harus dari hati. Kalau Rizky enggak, harus berhati-hati ngomong. Biar enggak konangan yang jadi. Kalau Mas Rizky ambil simpelnya aja, gue sudah ngapain lu masih terusin gitu ya. Karena saya beli putus Mbak, bukan Mbak Eca bolok ini temanku nanti. Udahan ya, ini tadi ketua Deng Bang. Oke, thank you ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa Mbak Eca bisa subscribe, like, and share gitu ya. Siarannya Mbak Eca ini udah tak share ke teman-teman di mana? Garda mencegah dan mengobati. Udah tak share ke sana. Iya. Bener. Terima kasih. Serius, nanti kita juga akan bikinin konten atau channel yang tentu bisa membuat teman-teman dari Mbak Eca ya, media-media atau mungkin siapa saja boleh deh di-share bahwa Mbak Eca lagi siaran. Ini mampir nggak masalah. Oke. Iya. Iya, itu penting banget ya untuk siapa aja yang mau jadi relawan untuk BNNK, yaitu relawan narkoba. Supaya apa? Khususnya kita di Surabaya ya, banyak orang yang mengerti dan tidak takut
gitu dengan BNN. BNN ini apa sih kayak gitu kan. Nah, orang cenderung dalam pemikirannya atau sedikit bahas ini sebentar biar banyak yang mau tertarik untuk gabung ke relawan BNN. Nah, kenapa sih Mbak Eca relawan BNN ya? Iya, saya termasuk GMDM ini adalah relawan BNNK. Yes, gitu. Lanjut. Jadi kadang orang awam, apalagi dulu saya apa sih BNNK gitu kan, apa sih BNN, orang cenderung pasti takut nih gitu ya, jangan deket-deketin ini, misalnya lu pemakai, lu pemakai gitu ya, jangan deket-deketin Eca itu orang BNN, ntar lu tangkap sendiri dilaporin, kayak gitu kan. Jadi jangan berpunya underestimate seperti itu. Sebenarnya kita ini menolong bagi mereka yang kena korban ya, bahasanya kena korban karena kadang-kadang orang yang merasa kesepian, hati-hati ya, yang kesepian gitu. Jadi harus udah nggak kesepian. Orang kesepian juga kesepian. Emang wajahmu Rizky ya, memang wajah-wajah seperti itu. Jadi kadang-kadang banyak juga yang tidak perhatikan dengan orang tua atau kurang kasih sayang, seperti itu larinya mereka itu dengan seperti itu. Yes. Nah, di situ kalau kita tidak punya teman yang benar-benar pintar-pintar memilih teman gitu ya. Betul. Nah, otomatis kita kan ikut. Terumus. Nah, sekali dua kali kan enak ya. Enak ya. Nah, terus apalagi kita ngikutin mereka kan seringnya berkelompok seperti itu. Nah, awalnya dikasih free ya. Pasti itu. Ketika sakau baru. Tapi kebanyakan juga kalau sudah sakau pun tambah dikasih, tapi bayar lu bayar dengan tenaga lu. Benar. Kan gitu kan, lu antarin nih ke sana, lu antarin ke sana. Nah, padahal awalnya dia cuman korban pemakai doang, karena kebutuhan akhirnya yang membuat dia lari ke jadi pekurir, jadi pengedar seperti itu. Jadi benar-benar deh jauhi banget itu namanya narkoba. Tidak ada hasil dan manfaatnya. Memang kalau sekilas mungkin bagi orang-orang yang seperti itu bermanfaat ya, tapi manfaatnya semu gitu loh. Jadi sesaat gitu ya. Iya, gitu. Jadi nanti justru berakibat membuat otak kita itu saraf kita udah miring gitu. Dan kalau sudah sampai di tahap itu, kalau kita bilang halu ya. Nah, kadang-kadang ada saya punya teman tuh halu itu sampai cungkel mata lo kayak gitu kan. Nah, itu benar-benar tatakan kasihan banget loh kalau lihat. Ya kalau udah mampu, kalau nggak mampu coba ya kan. Tapi BNNK kan juga punya mereka yang sudah dibina, kemudian mereka berprestasi juga kan. Jadi kita sediakan tempat rehab, memang biasanya kita antarkan ke rehab. Ada juga biasanya di rumah sakit jiwa Malang, Lawang, kebanyakan kalau yang punya BPJS. Nah, karena sementara ini kan belum ada dana untuk rehab gitu ya, untuk dari pemerintah khususnya Surabaya. Jadi dengan adanya BPJS ini memang sangat sangat membantu. Jadi paling kita masukkan di sarafnya karena sarafnya udah terganggu banget gitu kan. Nah, tapi gitu tidak bisa benar-benar pulih ya. Bisa ada yang bisa, tambah akhirnya udah nikah kayak gitu. Itu jadi kayak anak kecil gitu ya. Jadi orang-orang seperti itu nggak bisa kita keras dan juga nggak bisa kita terlalu lemah, nggak bisa. Nah, cenderung dia akan membenci orang yang berusaha untuk menolong itu tadi. Dan sampai istilahnya kalau sudah tingkat kecanduannya banget gitu ya, itu sampai siap mau bunuh gitu ya, sampai mau menyakitin kayak gitu. Ada beberapa teman saudara atau siapa ya? Iya, jadi kadang ada kasus teman saya juga suaminya tuh sampai hampir kepisau tangannya gitu loh, dengan dikasih itu takut kecanduan seperti itu ya kan, nggak dikasih tuh marah-marah kayak ini. Jadi gitu kadang-kadang untuk keluarga kan kasihan. Kalau Mbak melihat seperti itu, bagaimana Mbak perasaan Mbak? Apakah Mbak memiliki empati kepada kok bisa banget kamu seperti itu? Itu yang mendorong ya, dari kejadian-kejadian itu jadi teman dari semuanya itu Mbak. Bisa diceritain sedikit Mbak? Kalau dari saya begitu lihat ada teman saya yang kayak gitu ya. Nah, itu empati, rasa sedih dari keluarganya sendiri itu. Kalau bercerita atau udah nggak bisa diomong gitu loh. Kita hanya mungkin ngelus dodo gitu ya. Jadi kok bisa ya seperti itu gitu ya.
jangan sampai teman-teman yang lain seperti itu. Itulah yang membawa saya untuk bergabung menjadi relawan BNNK ini. Karena kepedulian, jangan sampai teman-teman yang lain gitu ya ikut mencoba. Makanya kita harus paham apa sih bahaya narkoba itu gitu loh. Apalagi sekarang mulai anak kecil-kecil juga sudah kadang pakai ya, ada dengan obat-obat ini itu mulai awal-awal kayak gitu kan. Ada yang model permen begitu benar, kadang-kadang rasanya bisa sedih sekali gitu ya Mbak ya untuk bisa. banget Mas Bahkan Renda. aku pernah Jung menjumpai berita ya, itu anak kelas 6 SD itu sudah menjadi bandar Jung. Sangat miris sekali Iya. ya Mbak ya. Betul, Ternyata manfaat. para bandar-bandar besar ini ternyata sudah mulai masuk ke anak-anak ya Mbak ya. Cara. Iya, jadi untuk merusak. Karena gini Jo, anak-anak ini kan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ketika mereka tersandung kasus itu dia bisa free, bisa bebas karena Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Ya kan? Mereka memanfaatkan itu Mbak Eca. Ya benar. Ya karena kadang orang tuanya memang dia sudah ini ya, orang tuanya juga sudah bandar gitu ya. Ya. Jadi akhirnya memakai apa yang ada di situ anaknya kadang. Dan ironisnya kemarin waktu saya sempat on air juga ya Mbak Eca ya, dengan psikolog dan juga sosiolog begitu. Ternyata anak-anak menjadi bandar ini Jo, ternyata dari kalangan tidak mampu. Iya. Dan orang tuanya ini juga nggak curiga ketika putranya ini bisa memberikan uang belanja ke ibunya 100.000, 200.000, padahal masih kelas 6 SD. Harusnya orang tua yang kritis kan menanyakan dari mana asalnya uang ini, dari mana didapatkan, caranya bagaimana itu. Tapi orang tuanya malah bilang dia bangga bisa mendapatkan uang dari anaknya, tapi dia nggak tahu kalau itu dari jualan narkoba. Itu yang ironis sekali. Jadi itu yang harus kita berantas ya Mbak ya. Iya, kalau nggak dari kita siapa yang peduli dengan yang lain begitu ya. Kadang itu kita sebagai orang tua terus anak kita seperti itu kan kita juga terenyuh gitu. Jangan ya. sampai Dan itu membuat hati kita itu bisa menangis gitu ya. Kalau sudah seperti itu, kemudian udah menangis kita nggak bisa nolong, gimana lagi gitu ya. Terus dia sampai naudzubillah min dzalik nih ya, sampai meninggal karena narkoba. Bayangin kalau itu terjadi pada perasaannya Mbak Eca sendiri, kan pasti akan terharu dan kita bisa tentu tangisan yang sudah nggak ada artinya lagi ya. Terlanjur ya. Sudah terlanjur terjadi dan itu jangan sampai itu terjadi pada kita semuanya. Begitu kan Mbak ya? Betul ya. Tapi kita perlu tanya Mbak Eca, e-lovers semuanya ingin jadi relawan bagaimana caranya? Caranya gampang, nggak ada syarat dan apapun. Mungkin akan dilakukan tes urin sebelum jadi relawan BNK, karena diharapkan jangan sampai ada penyusup gitu ya. Jangan sampai relawannya BNNK sendiri memakai kayak gitu. Jadi awal hanya tes urin, terus mungkin mengikuti BIMTEK gitu atau TOT itu. Berapa lama itu BIMTEK-nya Mbak? Biasanya BIMTEK sehari 2 hari untuk mengetahui apa sih P4GN gitu ya. Di situ gimana sih jenis-jenis narkotika gitu kan. Di situ kita belajar dan gimana sih ciri-ciri orang yang kena narkotika. Gimana sih penanggulannya untuk yang belum terlalu fatal dalam artian pemakaiannya hanya masih coba-coba atau apa. Itu kita diajarin di situ untuk merehab pribadi seperti itu. Nah, ya itu aja sih. Nah, terus ini ada program antara relawan BNNK, GMDM khususnya dengan BNNK akan melakukan kegiatan yaitu yang disebut dengan Kelurahan Bersinar Surabaya. Bersinar di sini adalah bersih narkotika maksudnya. Itu tujuannya ke kampung-kampung. Jadi ada RW, RT kayak gitu dikumpulin. Nah, di situ ada kegiatan sosialisasi sebenarnya, di mana nantinya sebelum kita sosialisasi ada dilakukan kayak senam COVID kayak gitu, jadi ada gerak jalan atau apapun ya, karena ini keterbatasan pandemik jadi dibatasin gitu ya, mungkin tidak terlalu banyak. Itu pun kita lakukan di outdoor, di lapangan atau di mana, nggak harus di indoor. Nah di situ baru kita lakukan sosialisasi. Supaya apa? Sudah berapa lama jadi relawan? Baru setahun. Baru setahun ya. Gitu. Jadi pengalaman dan cerita-cerita selama setahun ini banyak banget ya. Ya kapan dulu itu mungkin kesibukan ya, kesibukan di pekerjaan, jadi tidak terlalu. Bagi waktunya bagaimana?
Bagi waktunya ya mungkin. Sekretaris, ya jurnalis, kemudian relawan. Jadi gini, sebenarnya kalau di sekretaris itu baru saya ikut setelah pandemik ini karena pekerjaan saya nggak bisa berhenti ya, kan saya ada usaha sound system, rental sound system and lighting gitu ya. Saya cenderung ke event-event. Nah, karena pandemi COVID ini biasa apa yang harus saya lakukan tuh nggak bisa Tiarap gitu gitu semua. ya. Jadi saya mencari kegiatan yang positif. Nah, kebetulan saya ada bulanan memang di sekretaris media saya. Sebelumnya memang saya hanya staff dan media saya ini juga baru launching. Jadi saya ditempatkan di sekretaris, oke saya ambil gitu kan. Cuman ya jam kerja nggak seperti jam kantor, jadi seperti itu. Dan kegiatan yang lain yang kami lakukan adalah kita bergabung lebih mendalami GMDM ini, jadi sebagai relawan ini. Karena apa? Mumpung banyak waktu yang kosong, jadi kita lakukan kegiatan sosial secara positif ya. Betul. Nah di situ ya itu aja sih sementara. Nanti kalau ngatur waktunya gimana untuk next time-nya, ya diatur dengan berjalannya waktu gitu. Betul, ya mungkin ya. Jadi tapi dengan ikut relawan itu tidak mengikat ya waktunya. Tidak mengikat. Mbak Echa ya. Iya betul. Cuman di GMDM saya juga Kadif Event, kebetulan Kadif Event Jatim. Jadi di situ. Baik Mbak Echa. Iya. Thank you banget udah gabung bersama kamu di Thank session. you. Jangan lupa ya pesan saya tadi. Like and subscribe. Itu dia. Jangan lupa share aja gitu ya. Bye. Sukses bye, ya. Pak Rizky. Bye. Thank you. Terima kasih Mbak Echa. Baik, demikian tadi Lovers perbincangan kami bersama Mbak Echa ya. Sekelumit tentang apa ya, dunia narkotika ya, narkoba. Dan tadi Mbak Echa menyampaikan juga merupakan relawan di BNNK ya, di Jawa Timur begitu. Dan Lovers kita kembali ke